Striker 185 cm Garuda Select berhasrat bela timnas Indonesia. Sinteyong tertarik? Striker Garuda Select 5 Muhammad Ragil mengungkap cita-citanya sebagai pesepak bola. Salah satunya ia ingin membela timnas Indonesia. Muhammad Ragil mendapat kesempatan untuk mengikuti program Garuda Select Jilid 5 sejak akhir 2022 silam. Ia pun mengaku senang bisa menimba ilmu di luar negeri. Bagi striker berpostur 185 cm itu, bergabung ke Garuda Select merupakan kesempatan yang langka sehingga harus dimaksimalkan dengan baik. Muhammad Ragil menggambarkan dirinya sebagai sosok yang pemberani dan tak gentar menghadapi berbagai tantangan. Ketika disinggung mengenai harapan dan keinginannya, pemain kelahiran Deli Serdang, Sumatera itu tanpa ragu menyebut bergabung ke timnas Indonesia. Muhammad Ragil ingin berseragam merah putih untuk membela timnas kebanggaan. Ia juga berhasrat melanjutkan karir sepak bola di Eropa. Cita-cita terbesar saya pastinya bermain untuk timnas dan tim Eropa. Saya yakin kalau saya terus bekerja keras di sini, semua itu akan tercapai, katanya. Muhammad Ragil jadi perhatian setelah beberapa kali menunjukkan penampilan mantap bersama Garuda Select. Ia menyumbangkan gol untuk timnya ketika menghadapi tim Inggris Huddersfield, Bournemouth hingga Brighton. Sementara itu, Garuda Select musim kelima telah resmi berakhir setelah laga pamungkas lawan Arsenal pada Selasa 18 April 2023 lalu. Lebih lanjut, 3 pemain bintang yang berpotensi gagal bela timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Seperti yang diketahui, pelatih timnas Indonesia U22 hanya bisa membawa 20 pemain untuk mengikuti SEA Games 2023 yang digelar di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei mendatang. Kendati demikian, cabur sepak bola akan memulai perjalanan sejak akhir April ini, sehingga Indra Syafri pun harus segera menentukan siapa saja 20 pemain untuk turnamen tersebut. Menariknya, ada sejumlah pemain bintang yang berpotensi gagal membela Garuda Muda di SEA Games 2023. Lantas, siapa saja mereka? Di urutan ketiga ada Elkan Bagot. Bagot sejatinya dipanggil oleh Indra Syafri, namun pemain Southampton itu tak pernah merapat ke pemusatan latihan yang sudah digelar sejak Maret lalu. Southampton tampaknya tak ingin mengizinkan Bagot pergi dan hal itu sah-sah saja mengingat SEA Games tak masuk kalender FIFA. Kedua, Hoki Caraka. Hoki Caraka bisa dikatakan sudah tak mungkin ikut ke Kamboja, sebab Indra sendiri yang menyebut Hoki Caraka sudah tidak diikutsertakan usai laga uji coba kedua melawan Lebanon. Dan di urutan pertama ada Dava Fasha. Dava Fasha merupakan salah satu kiper andalan Sinteyong di timnas Indonesia U20. Berkat penampilan apiknya itu, ia sempat dipanggil untuk membela timnas senior melawan Burundi. Dava pun akhirnya dipanggil Indra Syafri juga di TC Timnas Indonesia U22, namun karena Indra hanya akan membawa 2 kiper untuk SEA Games 2023, Dava tampaknya akan kalah saing dengan Hernando Ari dan Adi Satrio. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong akhirnya bertemu Ketum PSSI Erick Thohir. Bahas soal apa? Juru taktik timnas Indonesia Sinteyong akhirnya bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam pertemuan itu, Erick mengatakan telah membahas seputar sepak bola nasional, salah satunya persiapan timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia 2023. Kabar tersebut dibagikan Erick Thohir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 19 April 2023. Dalam momen tersebut, Erick juga membahas soal FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Iya, timnas Indonesia bakal aktif di agenda FIFA Matchday tahun ini. Hal itu dilakukan guna mengasah kualitas timnas Indonesia sekaligus meningkatkan ranking di peringkat FIFA. Agenda FIFA Matchday terdekat akan dilangsungkan pada Juni 2023 mendatang. Timnas Indonesia pun telah memastikan satu lawan yakni timnas Palestina, sedangkan satu lawan lainnya masih belum diketahui hingga saat ini. Sementara itu, pada kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan memulai perjuangan sejak babak pertama zona Asia. Babak pertama zona Asia sendiri dihelat pada Oktober 2023 mendatang. Di sisi lain, Piala Asia 2023 bakal digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Piala Asia kali ini sudah lama dinantikan timnas Indonesia, pasalnya mereka terakhir kali tampil ketika ditunjuk menjadi tuan rumah pada 2007 silam. Menariknya, dalam persiapan menuju Piala Asia 2023, kontrak Sinteyong menjadi satu hal yang dipertanyakan. Sebab kontrak juru taktik asal Korea Selatan itu akan usai pada akhir 2023 ini, sementara Piala Asia 2023 akan digelar pada awal 2024 mendatang. Lebih lanjut, Erick Thohir memberikan respon terkait kabar PSSI yang mendekati pelatih Alexander Polking untuk menggantikan Sinteyong sebagai juru taktik timnas Indonesia. Dalam sepekan terakhir, pelatih Thailand Alexander Polking dikaitkan dengan timnas Indonesia. Rumor ini terus tersebar karena kontrak Sinteyong bersama PSSI bakal habis pada akhir Desember 2023.
Oleh karena itu, Erick Thohir memberikan respon terkait rumor liar yang berkeliaran di media sosial. Erick Thohir mengatakan bahwa hal itu tak benar. Ia juga menegaskan bahwa belum sama sekali berbicara dengan pelatih manapun. Mantan Presiden Inter Milan itu tidak pernah menugaskan siapapun untuk berbicara dengan Paul King dan Park Hang-seo. Ia menilai bahwa hal ini hanya psy-war dari berbagai pihak karena PSSI memang tidak ada komunikasi dengan pelatih lain. Tanya ke Thailand, sama seperti dulu, kita dibilang ada pendekatan ke pelatih Vietnam. Tanya ke Vietnam, jangan-jangan ini psy-war menjelang SEA Games, supaya kita dipecah belah sebagai sebuah bangsa, ujar Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir meminta agar semua orang tidak termakan dengan propaganda yang ada. Menurutnya, negara lain hanya tidak ingin Indonesia maju, sehingga hal-hal yang tidak terjadi pun dirumorkan. Seperti diketahui, Timnas U22 Indonesia akan tampil di SEA Games 2023 pada 5 hingga 17 Mei mendatang. Namun khusus untuk cabang olahraga sepak bola bakal mulai lebih dulu pada 29 April 2023. Erick pun mengatakan rumor seperti itu harus dihiraukan sebab hal seperti ini selalu saja terjadi. Pemain keturunan Ivar Jenner memberikan respon langsung ketika mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani membocorkan tanggal kapan dirinya bakal disumpah WNI. Ivar Jenner bersama Rafael Struijk tetap dilanjutkan proses naturalisasinya. Hal itu berbeda dengan Justin Hubner yang dibatalkan karena PSSI tidak bisa memenuhi keinginan sang pemain. Terkait hal itu, Hassani Abdul Ghani menyampaikan bahwa ia bersyukur PSSI bisa melanjutkan proses naturalisasi ini. Ia juga berinisiatif menanyakan terkait kelanjutan ini dari koleganya di Eropa. Alhasil, Hassani pun mengetahui kapan Ivar Jenner dan Rafael Struijk terbang ke Jakarta dan disumpah WNI, sebab keduanya juga telah disetujui untuk dinaturalisasi oleh DPR RI. Saya apresiasi kepada Pak M. Iriawan dan Ketum baru Pak Erick Thohir, di mana kedua tokoh yang saya hormati ini sangat mendukung program naturalisasi diaspora. Sebagai pihak yang memulai, saya tidak mau semua yang telah direncanakan gagal. Oleh karena itu, saya berinisiatif mengkontak kolega di Eropa memohon untuk membantu agar pekerjaan ini terselesaikan, tulisnya di narasi unggahannya. Unggahan mantan exco PSSI itu kemudian direspon oleh Ivar Jenner langsung. Pemain Young FC Utrecht itu tampak mengamini pernyataan Hassani. Gelandang berusia 19 tahun ini menulis emoji tangan ke atas. Hal itu langsung mendapat sorotan dari netizen. Dengan ini, Timnas Indonesia bisa mendapatkan pemain tambahan baru usai Lebaran. Tentunya, tambahan ini bisa menjadi hal positif demi menambah kekuatan skuad Garuda di bawah asuhan Sinteyong. Di sisi lain, proses naturalisasi pemain keturunan Timnas Indonesia U20 dirasa berjalan lambat. Ketum PSSI Erick Thohir pun memberikan alasannya. Menurutnya, melakukan proses naturalisasi tidaklah mudah. Ada sejumlah tahap yang perlu dilewati para calon pemain sebelum akhirnya resmi disumpah sebagai WNI. Seperti diketahui, ada 3 pemain keturunan Timnas Indonesia U20 yang diajukan oleh Sinteyong selaku pelatih kepala. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Namun Justin belum lama ini dikabarkan batal bergabung dengan Timnas Indonesia U20. Alhasil hanya 2 pemain saja yang prosesnya terus berlanjut. Sejauh ini proses naturalisasi Rafael dan Ivar telah maju ke meja Presiden Jokowi. Mereka tinggal menantikan restu dari Jokowi sebelum akhirnya resmi disumpah. Proses naturalisasi ini dilakukan dengan penuh keseriusan dan kehati-hatian. Pasalnya, pemain keturunan yang dipilih harus selektif agar hasilnya tidak sia-sia. Sementara itu, Erick juga kembali menegaskan pemain yang sudah dinaturalisasi tidak akan dibedakan. Mereka akan menjadi bagian dari pemain lokal Indonesia ke depannya. Di sisi lain, belakangan beredar kabar adanya permintaan bayaran tinggi dari pemain keturunan Indonesia jika akan dinaturalisasi. Erick Thohir memandang itu merupakan hal yang wajar. Pasalnya, permintaan tersebut nyatanya memang merupakan hak bagi setiap pemain. Erick pun tampak tak masalah jika ada pemain yang meminta bayaran tinggi. Namun sejauh ini sendiri, Erick belum pernah mendengar permintaan itu langsung dari Justin. Menurut Erick, setiap pemain sangat mungkin berubah pikiran.